Mencekam, alarm Perang Dunia Ketiga berbunyi. NATO siagakan 90.000 pasukan keroyok Rusia. Beruang merah tak kenal takut. Coronavirus, of course, has been moving across Europe. We saw it expand very quickly in Italy over the last few weeks, and we're seeing it Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang diikuti FIFA Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika. Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Cavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara. Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO, Laksamana Rob Baur, menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya terhadap Rusia yang berasal dari Ukraina atau NATO. Perang ini adalah tentang ketakutan Rusia terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata fisik apapun di dunia, yaitu demokrasi. Jika masyarakat di Ukraina bisa mendapatkan hak-hak demokratis, maka masyarakat Rusia juga akan mendapatkannya, ujarnya. Namun di sisi lain, Putin optimis keinginan Rusia dan negara lainnya berbeda. Maka dari itu, Rusia akan terus berdikari. Pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi senyap di Ukraina. Rusia akhirnya grebek keberadaan mereka dan menghajarnya. Pasukan khusus Inggris tak bisa mengelabui Rusia. Seperti apapun mereka menyusup ke Ukraina dengan diam-diam, namun pada kenyataannya tetap terungkap dan digempur dengan serangan masif karena telah diam-diam melawan Rusia atas nama Ukraina. Keberadaan pasukan khusus Inggris makin memperparah kondisi Ukraina yang akhirnya makin tak berkutik setelah ditinggal oleh Amerika dan negara NATO yang lain. Diberitakan sebelumnya pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi di Ukraina bersama pasukan Kiev. Demikian pengungkapan The Classified UK pada hari Rabu mengutip buku yang baru diterbitkan oleh jurnalis Polandia, Zbigniew Parafianowicz, adalah koresponden Ukraina untuk harian Polandia.
Warga Polandia bersama dengan warga Inggris dan Amerika Serikat telah melatih pasukan khusus Ukraina sejak tahun 2014, kata menteri tersebut. Menurut Parafionovics, Special Air Service atau SAS Inggris juga telah melatih petugas keamanan Presiden Volodymyr Zelensky. Sumber lain yang diidentifikasi hanya sebagai perwira tinggi Polandia mengatakan bahwa pasukan komando ini tidak kembali ke Polandia, tetapi pergi ke arah yang berlawanan, ke Kharkiv dan sebagian Donbas yang dikuasai Ukraina. Mereka bekerja sama dengan Inggris, kata perwira itu. Kemudian kami menyusun formula untuk kehadiran kami di Ukraina. Kami hanya diberikan cuti yang dibayar. Politisi pura-pura tidak melihat ini. Menurut laporan Declassified UK, beberapa dari pasukan komando Polandia ini mungkin telah melatih anggota Azov, gerakan yang dulunya merupakan neo-Nazi, khususnya unit Kraken yang berbasis di Kharkiv, dalam menggunakan peluncur roket NLAW yang dipasok Inggris. Postingan media sosial mengidentifikasi mereka hanya sebagai instruktur dari negara-negara NATO. Buku Parafionovics tampaknya mengkonfirmasi laporan media sebelumnya tentang pasukan komando NATO yang bertempur bersama pasukan Ukraina. Pada bulan April 2022, harian Prancis Le Figaro mengklaim bahwa operator SAS dan Delta Force telah mengorbankan perang rahasia atas nama Ukraina sejak awal operasi militer Rusia. Tak lama setelah pengungkapan tersebut, The Times melaporkan sejumlah operator SAS telah kembali ke Ukraina untuk mengajari tentara Kiev cara mengoperasikan roket anti-tank buatan Inggris. Lalu Desember tahun lalu, sebuah publikasi militer Inggris mengakui bahwa hingga 300 marinir kerajaan Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk operasi terpisah. Dokumen rahasia Pentagon yang bocor pada bulan April tahun ini juga menunjukkan setidaknya 50 operator pasukan khusus Inggris masih aktif di Ukraina hingga bulan Maret.